Hai teman sigap, ketemu lagi dengan saya Afifah Ayah dalam acara Terasku episode ke-11 Temu Ramah bersama KPPN Pekanbaru. Tidak terasa ya, akhir tahun anggaran 2022 sudah di depan mata nih. Nah pastinya teman sigap sudah mempersiapkan banyak hal dalam proses bisnis menjelang akhir tahun ini. Kira-kira apa persiapan yang sudah dilakukan KPPN Pekanbaru dalam menghadapi akhir tahun ini? Apakah ada tips dan trik khusus yang harus teman sigap pedomani dalam menjalankan akhir tahun anggaran 2022 ini? Pada episode kali ini kita akan berbincang santai tentang persiapan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2022. Yuk ikuti saya. Baik teman sigap, telah hadir bersama saya dua orang kepala seksi yang keren dan kece nih. Ada Kepala Seksi Pencairan Dana Bapak Ranu Fata. Selamat pagi Pak Ranu. Apa kabar nih Pak? Baik ya Pak? Alhamdulillah baik. Dan yang nggak kalah kece nih, ada Kepala Seksi MSKI Bapak Wahyu Triyoga. Pagi Pak. Selamat pagi Mbak Ya. Selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga ya Pak ya. Ya, siap. Nah, memasuki bulan Desember nih Pak, seperti yang lalu-lalu akan terjadi peningkatan beban kerja gitu ya Pak ya. Saya akan ke Pak Ranu dulu nih. Apa sebenarnya kiat-kiat KPPN Pekanbaru sendiri Pak, terutama di seksi PD dalam mensiasati peningkatan beban kerja akhir tahun ini Pak? Iya, terkait persiapan untuk menjelang akhir tahun, kami sudah banyak melakukan berbagai hal tentunya. Salah satunya antara lain kami telah melayangkan langkah-langkah tentang peningkatan kinerja anggaran menjelang triwulan 4. Kemudian juga kami melakukan internalisasi kepada pegawai-pegawai KPP Pekanbaru agar lebih siap dalam menghadapi akhir tahun anggaran dengan mengadakan GKM. Kemudian juga sosialisasi langkah-langkah akhir tahun juga sudah kita laksanakan ya waktu itu secara hibrid kepada Satker. Dan terakhir juga kami telah menyiapkan tim task force ya, untuk mengantisipasi lonjakan volume SPM yang masuk dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran. Seperti itu. Baik, Pak Wahyu ada tambahan? Kalau dari kami di MSKI tentunya juga melengkapi berbagai macam sarana dan prasarana untuk mempersiapkan berbagai macam konsultasi yang datang ke kami gitu, ke KPPN tentunya. Dan juga rekan-rekan di KPPN tentunya juga sudah bisa menanggapi hal-hal yang memang pada saat ada pertanyaan terkait dengan bagaimana menyikapi langkah-langkah akhir tahun, dan mereka sudah dibekali dengan GKM-GKM tentunya yang full. Seperti tadi sampaikan Pak Ranu. Baik, jadi dari sisi pegawai sudah ada persiapan tim task force begitu ya Pak ya? Betul. Selanjutnya nih Pak, kalau dari MSKI sendiri seperti yang Pak Wahyu tadi sampaikan gitu ya, pasti kan ada lonjakan konsultasi nih Pak menjelang akhir tahun ini gitu. Nah bagaimana persiapan dari teman-teman MSKI sendiri Pak, mengingat sepertinya CSO tidak ada pertambahan orang gitu ya? Memang untuk layanan yang kita berikan tetap pada porsinya meskipun jumlah CSO tidak bertambah, namun di PR8 diatur terkait dengan jam layanan ya, di mana jam layanan di akhir tahun 2022 atau bulan Desember tahun 2022 ini sampai dengan jam 17.00. Di samping itu juga ada sarana yang kita miliki berupa Zumpa dan Mistral Shooting yang bisa memberikan layanan lebih baik lagi, terutama untuk satuan kerja yang memang tidak bisa hadir ke KPPN, namun membutuhkan layanan berada di ruangan mereka untuk bantuan-bantuan kendala terkait penggunaan aplikasi saktinya. Jadi mereka bisa melakukan share screen melalui Zumpa itu. Dan untuk Mistral Shooting, hal-hal penting misalnya seperti garansi bank dan sebagainya dijelaskan dalam Mistral Shooting. Kira-kira seperti itu. Baik, luar biasa ya. Ternyata KPPN Pekanbaru sendiri telah sampai sejauh ini gitu memitigasi terjadinya peningkatan volume beban kerja akhir tahun begitu ya Pak, demi kepuasan pemangku kepentingan tentunya ya. Nah, sekarang kita bicara nih Pak tentang awal Desember. Banyak tanggal-tanggal penting dan deadline sepertinya ya untuk akhir tahun ini gitu. Nah, kira-kira apa saja sih Pak yang harus dipersiapkan Satker agar tidak ada miss atau yang terlewat nih Pak? Boleh dari Pak Ranu dan Pak Wahyu, silakan. Oke, terima kasih. Terkait bulan Desember ya, kan besok sudah memasuki bulan Desember. Tentunya yang kami harapkan kita semua baik KPPN maupun teman-teman
teman sigap itu memperhatikan tanggal-tanggal penting yang sudah pernah disampaikan dalam sosialisasi, kemudian juga memastikan bahwa pagu sisa dananya, sisa pagu anggarannya itu sudah sama gitu sesuai dengan yang tercantum dalam OPSPAN. Kemudian kami juga mengharapkan agar semua satker merencanakan secara cermat ya, perencanaan pengeluaran setiap harinya pada di bulan Desember seperti itu, sehingga nanti ketika pelaksanaannya memasuki bulan Desember kita sudah lebih baik tuh dalam ketika mengajukan SPM ke KPPN. Seperti itu. Dari Pak Wahyu Kalau ada tambahan? dari saya mungkin tambahan terkait dengan bagaimana satker itu bisa memanage transaksi-transaksi mereka, dikelompokkan mana-mana yang memang harus dengan kontrak, dengan BAST, dan mana-mana yang harus menggunakan uang persediaan. Karena batas uang persediaan ini nanti akan ada di tanggal 7 Desember. Tentunya itu menjadi hal yang sangat krusial ya. 7 Desember ini di KPPN ya, bukan di Satker. Kalau di Satker itu 6 Desember. 6 Desember ya. Itu aja mungkin. Oke. Melanjutkan terkait kontrak nih Pak, pasti banyak juga teman sigap yang bertanya-tanya, apabila sampai akhir tahun ternyata ada kontrak yang tidak selesai begitu ya, kira-kira apa yang harus dilakukan teman sigap sih Pak? Mungkin dari Pak Ranu? Oke. Terkait kontrak ya, tentunya kami mengharapkan agar semua kontrak yang sudah direncanakan ya, sudah direncanakan oleh secara lebih awal oleh Satker itu bisa tuntas dilaksanakan selesai sampai dengan akhir tahun anggaran. Namun bila terdapat kontrak yang sampai dengan batas akhir tahun anggaran itu tidak selesai, Satker dihadapkan pada dua pilihan. Apakah dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya ataukah dianggap puan prestasi. Nah, itu tentunya menjadi kewenangan dari PPK sepenuhnya gitu yang menentukan apakah ini mau dilanjut ataukah dianggap puan prestasi. Nah, tentunya untuk lebih detailnya itu sudah ada di dalam peraturan tentang langkah-langkah akhir tahun anggaran. Baik. Nah, selanjutnya nih Pak, banyak pertanyaan juga dari teman sigap nih. Kayaknya ini yang paling sering banyak ditanyakan gitu. Apabila kontrak dan SPM terlambat melewati batas waktu LLAT begitu ya, kira-kira apa yang harus dilakukan sih Pak? Perlakuannya bagaimana gitu? Mungkin dari Pak Wahyu. Sebelumnya saya coba cek dulu ya, bahasa terlambat ini kan berarti ada tanggal-tanggal penting kita ya, Iya, betul, yang tadi Pak. sudah kita bahas. Jadi di sini kalau saya lihat dari Per 8 ini ada tanggal penting di setiap minggunya di bulan Desember itu ada hari Rabu dan hari Jumat. Rabu, Jumat seperti itu. Nah, kondisinya adalah yang terakhir itu di tanggal 23 Desember. Nah, di setiap hari Jumat ini adalah batas-batas penyampaian atau pendaftaran kontrak. Di hari Rabu itu untuk penyampaian SPM. Nah, selalu seperti itu polanya selama 3 minggu di bulan Desember. Nah, kondisi ini tentunya harus dipahami oleh teman-teman sigap. Jadi, bahasa keterlambatan ini akan memicu terlambat berikutnya. Karena apa? Karena ketika dia terlambat sekali mengurus, bahasanya itu dispensasi, itu akan membutuhkan waktu lagi lebih dari 2-3 hari. Yang pertama, hari pertama itu akan ke Kanwil. Nah, Kanwil juga butuh apa? Surat pernyataan KPA. Itu akan berat lagi. Nanti setelah terbit dari Kanwil hanya punya waktu 2 hari dari terbitnya surat. Akhirnya apa? Terlambat itu akan terus memicu keterlambatan berikutnya. Nah, tentunya ini yang menjadi beban juga nanti di teman-teman satuan kerja yang tidak kami inginkan. Kalau semakin banyak terlambat, maka akan semakin banyak beban. Ketika semakin banyak beban, maka perjalanan dia menuju akhir tahun bukannya lancar, tapi malah terseret-seret. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Kalau begitu sampai di sana, sudah bisa sudah akan bisa masuk ke KPPN, silakan saja diajukan. Jadi kata-kata terlambat itu sebenarnya suatu hal yang bukan diinginkan oleh kita semua, tapi kalau bisa dihindari. Gitu ya. Jadi pertanyaannya bukan bagaimana jika terlambat, tapi jangan sampai terlambat. Ya, Pak. Itu dia kuncinya. Betul. Oke, baik. Memasuki tema Banggaran sini Pak, ini yang selalu ada di akhir tahun anggaran gitu ya. Mungkin ada teman sigap yang masih bingung nih Pak. Sebenarnya Banggaransi itu digunakan untuk apa sih gitu kan? Terus apakah KPPN Pekanbaru sendiri menerima Banggaransi dari seluruh bank atau ada ketentuan khusus bank-bank tertentu nih yang
diperlukan untuk mengeluarkan bank garansi itu sendiri gitu? Baik, terkait bank garansi ya, jadi bank garansi itu merupakan jaminan atas pembayaran yang dibayarkan pada pekerjaan yang belum ada prestasi pekerjaannya gitu. Sehingga yang artinya kan memang sampai batas pembayaran terakhir itu kan transaksi terakhir sampai tanggal 23 Desember ya, 23 Desember. Nah, namun bila ada pekerjaan yang ternyata masih berlangsung sampai dengan melewati tanggal 23 Desember, maka diperlukanlah bank garansi gitu. Nah, bank garansi ini hanya berlaku untuk SPM jenis SPM LS kontraktual. Jadi itulah gunanya bank garansi, kira-kira seperti itu secara sederhananya. Nah, kemudian bank-bank apa saja yang bisa bekerja sama dalam penerbitan bank garansi ini, tentunya kami sangat merekomendasikan agar bank-bank yang kita ajukan untuk penerbitan bank garansi ini adalah bank-bank yang berada di dalam wilayah kerja KPPN Pekanbaru ya, jangan sampai di luar wilayah gitu kan, karena nanti administrasinya agak lebih merepotkan. Kemudian juga kami lebih merekomendasikan agar bank-bank yang tergolong termasuk dalam bank-bank himbara ya, karena dengan bank himbara ini kami sudah ada aplikasi interkoneksi untuk keabsahan bank garansi, kira seperti itu. Baik. Kalau terkait TUP nih Pak, kita loncat ke TUP ya Pak. Mungkin ada nggak yang masih bingung juga tentang penggunaan TUP akhir tahun nih? Berapa sih batas yang diperbolehkan gitu Pak? Terus untuk akun apa saja TUP tersebut dapat digunakan gitu? Untuk penggunaan TUP atau pengajuan penggunaan TUP tentunya batasannya adalah sisa dana, memang sisa anggaran yang masih bisa dimanfaatkan oleh satuan kerja. Terkait dengan akun untuk yang 51 atau belanja pegawai hanya sebatas uang makan, sisanya di 52 dan 53 itu masih diperbolehkan dengan menggunakan TUP sepanjang pembayaran kepada satu perikatan itu tidak melebihi dari 200 juta untuk yang transaksi non-COVID. Tapi kalau yang untuk COVID tidak ada batasannya gitu untuk pembayarannya. Dalam hal ini kan pandemi ini sekarang sudah mulai menurun ya, tapi kita ada beberapa satuan kerja juga tetap masih melaksanakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pencegahan COVID. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik Pak. Nah, ini untuk merangkum perbincangan tadi nih Pak, agar pertanggungjawaban akhir tahun ini bisa lancar gitu, mungkin ada tips dan trik untuk teman sigap yang nonton nih kira-kira? Silakan. Kalau dari MSKI tentunya gini ya, pertanggungjawaban yang lancar itu artinya setiap transaksi bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini seperti tadi Pak Sarno sampaikan, ada pekerjaan yang bisa dibayarkan, itu salah satu contoh. Kemudian ada pembayarannya juga dengan SPM SP2D yang sudah diterbitkan tidak terlambat, itu satu contoh yang lancar lah bahasanya. Terus kemudian dari sisi yang BLU, pengesahannya juga tepat waktu seperti itu dan tidak terjadi perbedaan saldo dana kas BLU-nya. Nah, ini kondisi-kondisi di satker ini tentunya sangat bervariatif dan beda-beda ya. Nah, yang kami harapkan sih memang secara strategi mungkin satuan kerja ini lebih memperhatikan kembali ya tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan dalam Per 8 untuk pertanggungjawabannya supaya lebih lancar lagi, seperti itu aja sih. Oke. Ini menambahkan apa yang telah disampaikan Pak Wali tadi, agar pertanggungjawaban pada belanja seperti ini semua lebih lancar. Kami mengharapkan agar para pengelola keuangan di Satker senantiasa berkoordinasi dan tetap standby sampai ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang harus segera dilaksanakan terkendala karena para pengelola keuangannya tidak berada di tempat. Kemudian juga kami juga sangat menghimbau pada para Satker agar jangan sampai mengajukan SPM itu pada tanggal-tanggal akhir batas waktu. Nah, ini sangat beresiko berdasarkan pengalaman yang telah kami rasakan. Kemudian juga menghimbau ya kepada Satker agar memperhatikan tanggal-tanggal penting yang sudah
kami sampaikan berulang kali melalui aplikasi maupun flyer, baik melalui media sosial maupun media lainnya diadakan oleh KPPN. Baik, tadi tips dan trik nih yang bisa memastikan pedomani gitu ya dari bapak-bapak kepala seksi ini. Tentunya agar pertanggungjawaban anggaran lebih lancar gitu ya Pak ya. Nah, ini kita melihat nih Pak Bapak dari berbagai media aplikasi KPPN Pekanbaru ini menawarkan layanan untuk pihak nih Pak, dan memang seharusnya begitu ya Pak ya. Nah, kalau boleh saya tanya nih, kalau jawab Bapak sendiri, integritas dalam KPPN Pekanbaru itu seperti apa sih? Kalau dari saya tentu saya tidak meragukan teman-teman KPPN Pekanbaru ya dalam hal menegakkan integritas. Mereka itu sangat mendedikasikan diri mereka untuk menyelesaikan pekerjaan. Ya, kalau saya 100% mempercayai integritas pegawai KPPN Pekanbaru. Jadi tidak diragukan lagi ya Tidak Pak? diragukan. Nah, terakhir nih Pak, untuk perbincangan kita di pagi hari ini gitu ya Pak, satu kata masing-masing Pak untuk LLAT 2022 dari Pak Argo deh. Satu kata aja. Fokus. Boleh dong. Sinergi. Sinergi, baik. Salam. Fokus dan sinergi gitu ya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Nang dan Pak Waktu atas waktunya. Kita sudah selesai nih Pak dengan santai di pagi hari ini gitu ya. Harapannya tentunya semoga akhir tahun ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun begitu ya Pak ya. Nah, tetap sehat Pak. Sehat. Semangat Tetap terus. sehat ya. Terima kasih. Tetap sehat. Ya, terima kasih Pak. Baik teman sigap, demikian wawancara kita dengan para kepala seksi yang berhubungan langsung dengan layanan KPPN Pekanbaru. Tentunya banyak sekali yang bisa kita ambil ya dari wawancara kita pada kesempatan ini. Untuk teman sigap, tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga akhir tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Saya Afifah Ayah, see ya!